Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai umat yang beriman kepada Allah, maka tidak kata yang paling afdal, paling utama yang kita ucapkan kecuali kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran segala aktivitas yang kita lakukan selama meniti kehidupan di muka bumi ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menunjukkan jalan kebahagiaan, jalan ketenangan, jalan kedamaian, jalan ketentraman. Artinya apa? Jika seseorang menginginkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman di dalam hidupnya, maka niscaya mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita, tentu manusia menginginkan kebahagiaan, mendambakan ketenangan, kedamaian di dalam hidupnya. Sehingga doa yang diajarkan sejak kecil, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, datangkan kepada kami kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dunia, begitu pula akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Akan tetapi kadangkala doa ini selalu kita amalkan, tetapi kebahagiaan, kedamaian tak kunjung datang di dalam hidup kita. Maka marilah kita mengupas apa sebenarnya kebahagiaan itu. Maka saya memberikan sebuah analogi. Ketika kita datang ke laut memancing, kemudian mendapatkan seekor ikan yang hidup-hidup, kemudian kita masukkan di dalam rumah mewah, kita baringkan di atas spring bed, kita nyalakan AC, maka beberapa waktu kemudian ikan ini akan menemui ajalnya. Ikan ini melompat sampai menemui ajalnya. Kenapa? Karena kebahagiaan seekor ikan tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah mewah, tetapi kebahagiaan seekor ikan diletakkan di dalam air. Seekor burung yang kita tangkap, kemudian kita masukkan di dalam sangkar emas, kemudian kita berikan makanan setiap hari. Jangankan makanan, bahkan kita berikan obat-obatan dan vitamin. Tetapi kapan pintu sangkar emas itu kita buka, maka burung ini akan terbang. Meskipun makanannya dijamin setiap hari, meskipun diberikan obat-obatan dan vitamin. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kebahagiaan seekor burung tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sangkar, meskipun sangkar emas, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan seekor burung di alam bebas. Maka begitu pula manusia. Kadangkala kita mengukur kebahagiaan itu dari harta benda, sehingga kita beranggapan ketika kita mempunyai harta benda yang banyak, maka bahagialah diri ini. Kadangkala kita beranggapan bahwa pangkat jabatan yang tinggi dapat menenteramkan hidup kita, padahal itu bukan menjadi ukuran. Akan tetapi ukuran kebahagiaan seseorang itu tidak di mana-mana, tetapi ada di dalam diri manusia, yakni ada di dalam hatinya. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati inilah yang mengelola apa yang datang dari diri kita. Apakah itu berupa masalah, apakah itu berupa kegelisahan, apakah itu berupa gundah gulana, maka hati inilah yang mengelola. Apakah dikelola dengan baik, apakah dikelola dengan tidak baik, maka itulah hasil daripada pengelolaan hati kita. Karena
pada dasarnya manusia semua mempunyai masalah. Karena ini sudah menjadi sunnatullah. Manusia tidak bisa lepas daripada 3 hal. Yang pertama adalah manusia tidak bisa lepas dari masalah. Semua manusia mempunyai masalah. Masalah yang bermacam-macam. Sekuat apapun kita, dengan cara apapun kita menghindari masalah ini, dengan cara apapun cara kita menyelesaikan masalah ini, maka akan muncul masalah-masalah yang baru. Masalah yang satu selesai, maka akan muncul masalah yang kedua. Masalah kedua selesai, maka akan muncul masalah yang ketiga. Ya, masih ingat? Pada saat kita di bangku kuliah, yang menjadi beban bagi mahasiswa adalah kapan selesai? Kapan wisuda? Karena beranggapan bahwa setelah mendapatkan gelar sarjana, maka selesailah masalah. Padahal setelah menyandang gelar sarjana, maka muncul masalah yang baru. Tak pernah berhenti ditanya, di mana bekerja? Atau kapan bekerja? Setelah bekerja, maka muncul masalah yang baru. Sahabat, keluarga, tak pernah berhenti bertanya, kapan menikah? Setelah menikah, muncul masalah yang baru. Kapan punya anak? Karena memang sunnatullah, manusia tidak bisa lepas daripada masalah itu. Hanya saja, bagaimana cara kita menyikapi masalah yang datang dari kita. Karena besar kecilnya masalah itu tergantung dari hati kita. Kadangkala ada masalah yang kecil, tetapi kita merasakan sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena hati kita sempit menerima itu. Tetapi kadangkala ada masalah yang besar, tetapi kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan biasa-biasa. Karena kenapa? Karena hati kita lapang menerima masalah tersebut. Nah, tentu pemirsa di rumah ini mempunyai masalah masing-masing. Mungkin ada masalahnya di ekonominya, masih sedang memperjuangkan ekonomi keluarga. Mungkin ada masalah di pasangannya. Mungkin ada masalah di anak cucunya. Mungkin ada masalah di pekerjaannya, terhadap teman-teman dan sahabatnya. Ya. Maka marilah kita mencari bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Ya. Saya memberikan sebuah analogi seperti ini. Garam 1 sendok. Kita tuangkan dalam 1 gelas air. Kemudian kita aduk. Kemudian kita cicipi. Maka yakin dan percaya akan terasa asin. Bahkan kemungkinan akan terasa pahit. Tetapi jika seandainya saja 1 sendok garam itu kita tuangkan dalam 1 ember air, kemudian kita aduk, maka yakin rasa asin daripada garam tersebut akan tidak terasa begitu asin. Karena kenapa? Karena airnya banyak. Maka begitu pula hati kita. Ketika hati kita lapang, senantiasa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun masalah yang menghadapi kita, maka selalu hadir di dalam diri, la yukallifullah nafsan illa wusaha. Kita meyakini bahwa apa yang diberikan Allah kepada saya tidak melebihi daripada batas kemampuan saya. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadangkala pandangan manusia tidak berbanding lurus dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada yang mendatangi kita, ada yang menimpa kita yang tidak kita suka, yang tidak kita berkenan dengan itu. Akan tetapi itulah yang terbaik buat Allah kepada hambanya, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Maka kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita, apakah itu berupa kesedihan, apakah itu berupa kegelisahan, apakah itu berupa kebahagiaan, maka itulah yang terbaik buat Allah kepada kita. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hati kita harus kita kendalikan menerima masalah yang datang dari diri kita. Kemudian yang kedua, kita yakini sesuatu yang tidak kita sukai datang kepada kita, masalah yang datang kepada kita, masalah yang bertumpuk-tumpuk, maka kita yakini bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nas
Ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika sudah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka diuji? Maka ketika manusia sudah mengatakan bahwa ada iman di dalam diri saya, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, nah untuk apa ujian itu? Ketika ada anak SD kelas 6 sebelum melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi SMP, maka terlebih dahulu diberikan ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk melihat kemampuannya, pantas atau tidak, layak atau tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kelas 3 SMP kembali seperti itu, diberikan ujian untuk melihat kemampuannya, apakah pantas melanjutkan SMA. Kelas 3 SMA kembali diberikan ujian. Sebelum masuk kuliah kembali diberikan ujian. Sebelum menyandang gelar sarjana diberikan ujian. Setelah sarjana ingin melamar pekerjaan, mendaftar CPNS, mendaftar sebagai abdi negara, maka harus melewati ujian. Artinya apa? Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala bila hendak mengangkat derajat hambanya, maka terlebih dahulu diberikan ujian. Ketika kita mampu bersabar melewati ujian yang diberikan, maka yakin dan percaya ada tempat yang lebih mulia, ada tempat yang lebih tinggi yang telah Allah persiapkan di kemudian hari. Makanya dalam literasi para sufi, ketika berlama-lama tidak mendapatkan kegelisahan, tidak mendapatkan masalah, maka ia bertanya-tanya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau sudah tidak mempedulikanku sampai-sampai engkau lupa memberikan ujian kepadaku? Bayangkan. Kadang-kala menetes air matanya, meminta ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini bahwa ujian itu adalah anak tangga menuju ke tempat derajat yang lebih tinggi. Maka orang bijak mengatakan bahwa masalah yang datang dari kita itu bagaikan sebuah durian. Durian memang berduri. Durian memang menyakiti. Tetapi yakin dan percaya ada buah yang manis tersimpan di balik duri-duri tersebut. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita mampu menerima masalah yang datang dari diri kita dengan baik, maka saatnya mencari solusi. Dari mana solusi itu? Ya. Gembok itu dibuat lengkap dengan kuncinya. Penyakit diturunkan Allah lengkap dengan obatnya. Begitu pula masalah yang mendatangi kita itu lengkap dengan solusi. Solusinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendatangkan solusi itu? Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, tentu pemirsa mempunyai masalah masing-masing. Ada masalah mungkin ada penyakit di dalam dirinya, atau ada penyakit yang sedang diderita keluarganya. Sudah berkeliling mencari obat, tetapi belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada masalahnya mempunyai utang kepada saudaranya. Begitu ingin membayar utangnya tetapi belum diberikan kelapangan rezeki. Maka itu adalah sebuah masalah. Maka marilah kita yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan. Ya. Karena kadangkala kita merasa bahwa apa yang datang dari diri kita, kadangkala masalah yang kita hadapi, bahwa masalah ini di luar daripada batas kemampuan saya. Maka tadi saya dijelaskan bahwa la yukallifullah nafsan illa usaha. Masalah yang diberikan Allah kepada hambanya, beban yang diberikan kepada hambanya itu tidak melebihi daripada batas kemampuannya. La haula wala quwata illa billah. Manusia tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima salat 5 waktu, dalam kitab Ar-Rahi wal Makhtum karangan Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah SAW ditimpa ujian yang sangat besar. Dalam riwayat dijelaskan,
bahwa kedua orang tercinta Rasulullah meninggal dunia. Istri tercinta Khadijah yang senantiasa mendukung, menyokong perjuangan dakwah Rasulullah SAW meninggal pada saat itu. Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Kemudian pamannya Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib bukan Islam, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Talib selalu tinggal di barisan terdepan ketika ada kafir Quraisy yang hendak menghalangi dan mengganggu Rasulullah SAW. Setelah paman Rasulullah meninggal, maka merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Sehingga pada tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan, karena dua orang tercinta Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya pada saat itu kafir Quraisy betul-betul mengganggu Rasulullah SAW setelah meninggalnya Abu Talib. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Taif dengan harapan mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Tetapi sesampai di Taif, apa yang didapatkan oleh Rasulullah bukan pertolongan, bukan perlindungan, melainkan dilempari dengan batu oleh masyarakat Taif. Bahkan kaki Rasulullah SAW bercucuran darah. Pada saat itu Rasulullah bersembunyi di balik sebuah gunung yang sangat besar. Kemudian didatangi beberapa malaikat menawarkan, "Hai Muhammad, tunjukkan gunung mana yang paling besar dan aku timpahkan kepada masyarakat Taif yang zalim kepadamu." Tetapi Rasulullah menolak bantuan tersebut. Rasulullah dalam keadaan menghadapi ujian yang sangat luar biasa, ia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang melatar belakangi Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan dan menerima salat 5 waktu sebagai alat penenang. Rasulullah SAW setelah menerima salat 5 waktu itu, dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah merasakan kesedihan lagi. Nabi Ibrahim pada saat setelah menghancurkan berhala Raja Namrud, maka menimbulkan kemurkaan Raja Namrud sehingga memerintahkan kepada pasukannya, tangkap Ibrahim, kemudian bakar hidup-hidup. Dikumpulkanlah kayu bakar setinggi dan sebesar gunung, kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang sangat besar. Kalau logika manusia tentu mengatakan Nabi Ibrahim sudah meninggal di dalam kobaran api yang sangat besar. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa. Senantiasa ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran diabadikan. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada api, "Ya nar, hai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sebagian riwayat menjelaskan, jika seandainya saja Allah tidak menyambung wasalaman ala Ibrahim, maka bisa saja Nabi Ibrahim meninggal di dalam kobaran api yang sangat besar dalam keadaan kedinginan. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria menikahi seorang wanita yang cantik. Tetapi sampai memasuki usia menopause, Nabi Zakaria belum mendapatkan keturunan. Dalam riwayat menjelaskan bahwa kurang lebih 80 tahun Nabi Zakaria setelah menikah tidak mendapatkan keturunan. Kemudian pada saat itu umat Nabi Zakaria berkata kepadanya, "Hai Zakaria, buat apa engkau pertahankan? Tidak mungkin lagi engkau mempunyai keturunan. Karena istri yang telah engkau nikahi sudah memasuki usia menopause." Tetapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa kepada Allah.
senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ia lebih percaya kepada Allah dibandingkan percaya kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Meskipun memasuki usia menopause, Nabi Zakaria diberikan keturunan yang soleh, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Ayub juga seperti itu. Bagaimana Nabi Ayub ditimpa penyakit, tubuhnya hancur, digerogoti ulat. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ayub memiliki kulit yang sangat bagus dibandingkan sebelumnya. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak bisa lepas dari masalah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita pikul saat ini, maka jangan pernah berputus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini dengan catatan yattaqillah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak bisa lepas daripada masalah. Kemudian manusia tidak bisa lepas daripada perbincangan orang lain. Apapun yang kita lakukan, entah itu kebaikan atau keburukan, maka manusia tidak bisa lepas daripada perbincangan orang lain. Maka ketika manusia memperbincangkan tentang kita, keburukan kita, aib-aib kita, maka kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan petunjuk itu sampai kepadanya. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata bijak mengatakan seperti ini, manusia hanya mempunyai dua tangan. Kita tentu tidak mampu menutup mulut-mulut orang yang menceritakan keburukan kita. Maka cukup kedua tangan ini menutup telinga kita dan memberikan nasihat kepada hati untuk menerima apa yang dibicarakan orang lain tentang kita. Kemudian yang ketiga, tentunya manusia tidak bisa lepas daripada ajalnya. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini selama-lamanya, semuanya akan melalui sebuah pintu yang namanya pintu kematian. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa memperbaiki diri, mengelola hati kita supaya masalah yang datang dari kita bisa menjadi pahala, masalah yang datang dari diri kita bisa dijadikan pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih berkarakter, manusia yang lebih berkualitas. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan hati kita tunduk dan taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.